Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Dengarkan ya suara saya ya. Soalnya mic-nya saya agak jauh. Dengar, Pak. Oke. Mungkin ini kurang lebih kita bahas 20-30 menit ke depan ya. Jadi saya agak persingkat. Oke. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang array dan multidimensional array. Jadi kalau array itu terkait dengan sebenarnya multidimensional array juga sebutannya array juga, tapi biasanya mengacu kepada 2 dimensi atau lebih. Nah, array itu apa? Jadi array itu gampangnya adalah tempat menampung elemen atau data. Jadi katakanlah kita punya kamar, kita memberikan kamar itu berapa banyak. Jadi setiap kamar itu bisa menampung suatu data. Jadinya gampangnya setiap kamar itu kita kasih nomor yang kita sebut sebagai indeks. Jadi kalau kita mau mengakses data, katakanlah data ketiga, itu berarti ada di kamar ketiga. Tapi ingat, kebanyakan bahasa program, indeks itu dimulai dari 0. Jadi indeks pertama itu dimulainya dari 0. Nah, ini adalah pakai bilangan bulat atau integer ya. Jadi kalau indexing itu nggak boleh double. Nah, kita memberikan nomor-nomor ruang untuk di mana bisa menempati datanya. Nah, sekarang data-data yang ditampung ini harus sifatnya sama. Kecuali Python ya, Python tuh bisa digabung-gabungin. Tapi kebanyakan data itu harus sama. Nah, kenapa belajar array? Kalau tadi kalian perhatikan di sini, ketika kita menyimpan data itu sebenarnya berhubungan dengan kita memerlukan memori. Jadi kalau kalian belajar, sebenarnya ini basic dari struktur data. Struktur data tidak jauh-jauh dari namanya array. Jadi kita ngacu misalkan nyari data ketiga, ya berarti ke pointer 3 kan. Jadinya kita mau proses searching, mencari data, atau mau nyimpan data, atau mau misalkan sorting, mengurutkan data, itu terkait dengan array. Atau kalian ada perkalian matriks kali matriks, itu array, terkait dengan array. Oke. Jadi ini ya, gampangnya adalah array itu tempat menampung satu elemen atau data. Nah, kenapa belajar array? Kayak tadi saya bilang, ini terkait dengan struktur data. Nah, katakanlah kita cara penulisan deklarasi array itu banyak caranya ya. Jadinya kalian harus definisikan dulu. Contohnya di sini adalah double. Jadi saya definisikan dulu yang saya ingin tampung. Ini tempat penampungannya nih. Dimulai dari tanda kurung awal ya. Kurung awal. Nah, di sini nih, bentar ya. Nih. Ya, jadi tanda kurung ini itu adalah tempat nampungnya, slotnya. Jadi ya, lihat di sini tipe datanya itu apa yang disampung. Kalau tipe datanya double, maka kalian bikin tipenya, tipe array yang kalian buat adalah double. Nah, ini adalah ruang slot yang kalian sediakan. Jadinya di sini adalah angkanya 10. Berarti slot yang kalian berikan itu nanti sebanyak 10 buah. Mampu memberikan data ke dalam 10 ruang. Karena di sini sisa ada dipakai 2 data, maksudnya 2 ruang itu dipakai, maka kita bisa memakai 8 ruang yang tersisa. Jadi kalau kalian mau memasukkan angka atau data, maksimum sampai 8 lagi. Karena kalau sudah 11, itu sudah lewat dari data atau slot yang diberikan. Makanya kalau di sininya integer, maka ya integer depannya. Kalau misalkan di sini string, dalamnya misalkan nama ya, Anton, Budi, dan semacamnya, maka tipe datanya itu harus string.
gitu ya. Nah, lihat di sini, cara penulisan seperti ini, kita bisa nulisnya seperti ini caranya. Ya, kalau di sini kan langsung double nilai 10, kita kasih slot di dalamnya. Ya, ini disebutnya indeks pertama, tapi karena saya bilang tadi, indexing itu dimulai dari 0, maka ini 0. Maka kalau misalnya si out nilainya tampilkan data nilai, tampilkan data nilai pada indexing ke 0, maka yang keluar nanti 10,1. Oke ya, karena dimulainya itu dari 0 indexing. Nah, katakanlah kayak gini, kita bisa caranya nulisnya seperti ini juga, yang sebelah sini ya, kita bisa ganti seperti ini. Intinya tipe cara menulis kalian bebas, mau yang mana aja. Kalau di sini adalah kita memberikan array dengan tipenya double, kita kasih ruang di sini yang buat menampungnya itu. Kemudian pada indexing ke 0 atau pertama, kita kasih 9,8. Bapak ngajar dulu ya. Mama. Mamanya di belakang. Bapak ngajar dulu ya. Oke? Dadah. Nah, terus kalau misalkan indexing ke pertama ya, ini kan ini pertama, indexing pertama itu dimulai dari 0, indexing kedua dimulainya dari 1. Maka ini hasilnya sama aja. Ya, cara penulisannya seperti itu. Kemudian ini sama konversi aja. Jadi kalau kalian mau style seperti ini, bebas. Mau seperti ini juga bebas. Oke ya. Nah, cara penulisan yang seperti ini adalah, lihat di sini slotnya. Slotnya ini kita tidak mendefinisikan berapa ruang yang kalian butuhkan. Katakanlah gini, ada data banyak, saya nggak menghitungnya. Kalau ini kan 10 ya, kalau udah 11 data masuk ke dalam ruang ini, itu maka ditolak, akan error. Kalau seperti ini, memori yang disediakan oleh sistem atau kita menyediakan memorinya, itu tidak bergantung pada ukurannya. Jadi kalau katakanlah saya mau nulis 100, bisa. Kalau di sini 2, bisa. Jadi dia tidak didefinisikan jumlah ruangnya. Paham ya? Jadi kalau seperti ini, yang nilai pada indexing ke 1 nih, nah 30,2. Ya, ingat dimulai dari 0 ya. Indexing itu dimulai pakai bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ini tidak ya. Yang ini adalah kalau misalkan indexing adalah n-1. Kalau di sininya n ya. Kalau di sininya itu n, maka indexing itu adalah n-1. Nah, salah satu gunanya array adalah kalau kalian biasa nulis seperti ini ya, misalkan ada nilai rata-rata, kalian bisa definisikan gini ya, siswa pertama, siswa 1 adalah nilainya 10. Definisi ya, misalkan integer atau double. Double siswa 2 sama dengan 8,8 sampai double, kalian definisikan double siswa 5 sama dengan 8,0. Ini kan banyak tuh nulisnya ya. Setiap variabel itu kalian, ini kan variabel saya siswa 2, siswa 1 itu variabel, kalian definisikan kan di dalam pemrograman. Nah, gunanya array adalah kita nggak usah bikin variablesnya ini, tapi cukup digantikan sama array. Katakanlah namanya siswa. Karena nilainya ini adalah double, maka kita bisa buat double siswa kayak gini. Ya, kemudian kalian tampunglah nilai-nilainya di dalam sini. Paham ya? Jadinya gunanya adalah array itu untuk menampung data. Gitu. Oke, jadi kalau saya punya seperti ini, cara penulisan lagi, misalnya double, saya bikin slot sebanyak 10 ruang, nilai pertama itu 10, nilai kedua itu 8,8, nilai ketiga itu 9,0, nilai ketiga 9,0, nilai keempat 8,0, atau kalian bisa nulisnya langsung di dalam sini ya, maaf di dalam sini, kalian bisa 10, 8,8, 9, 9, sama 8,0. Sehingga nanti rata-ratanya adalah nilai semua dijumlahkan, indeks yang pertama, indeks yang kedua, indeks yang ketiga, indeks yang keempat, indeks yang kelima,
dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapatlah nilai rata-ratanya yaitu 8,9. Nah, tapi cara penulisan seperti ini, kan kita mau menulis rata-ratanya ya. Lihat di sini. Saya bilang indexing itu pakai bilangan bulat atau integer ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kita bisa lakukan looping sebenarnya. Looping itu kita bisa pakai dulu, pakai while, pakai for, dan lainnya kombinasinya ya. Karena apa? Bayangkan kalau datanya ada banyak, kalian pakai Excel, masukin inputnya berupa data Excel. Kemarin kan belajar pakai F-in ya, ada F-out, ada F-in. Intinya data dari eksternal, yang jumlah barisnya itu nggak diketahui berapa banyaknya, maka kita bisa pakai for. Ya, jadi kita bisa pakai for. Jadinya for-nya nilainya nanti itu akan bergerak dari I sampai lebih kecil dari N. Kan saya bilang di sini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan datanya itu ada 5, maka nanti ini lebih kecil dari N. Ya, jadi I lebih kecil dari N. N-nya soalnya di sini adalah 5. Lihat di sini N-nya 5. Karena datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Indeksingnya ya, indeksingnya itu sampai 4. Maka I lebih kecil dari N. Maka nanti dia bergerak nih sampai indeksingnya itu 4. Kemudian dibagi sama jumlah datanya, ada N. Ya, atau kalian punya paket teks, itu bisa pakai size of, atau misalkan ini bisa pakai length. Jadi panjang datanya itu bisa definisikan berdasarkan, kalau ini kan panjang datanya saya berikan ya 5. Kalian tuh bisa pakai function atau metode untuk menghitung data baris lah, katakanlah seperti bisa pakai size of dan semacamnya. Nanti dapatlah nilai rata-ratanya. Jadinya bentuk yang seperti ini kita indexing aja. Jadi kalau kalian punya persamaan matriks nih, ya baris kolom misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah tinggal mainin aja indeksingnya itu baris keberapa sampai ke kolom keberapa. Kayak kemarin kalian kasusnya bikin bintang seperti ini. Ya. Intinya adalah array itu untuk menampung data. Gampangnya seperti itu. Agar mudah kita cari atau kita manipulasi. Oke. Nah, kalau tadi adalah kita menghitung rata-rata nilai yang sudah ada, nilainya kan sudah ada ya, diberikan ya. Ini nilainya sudah diberikan nih. Sekarang kita bisa modifikasi bagaimana data-data yang ini itu ada interaksi sama user. Jadinya interaksinya kita bisa lakukan ini. Ini proses yang bagian sini adalah proses rata-ratanya ya, menghitungnya. Menghitung atau menampilkan data. Nah, lihat di sini ya, ada cout, menghitung atau menampilkan data. Menampilkan prosesnya ya. Kalau ini adalah inputnya. Jadinya lihat di sini, saya memberikan definisinya, nilainya, ruangnya itu sebanyak 5. Ya, saya kasih slot. Ya, saya kasih slot ruangnya. Kemudian nanti kalian coba sendiri ya, maksudnya nanti tampilannya seperti apa nih. Kemarin sih kalau di kelas 11 saya simulasikan ya. Kalian bisa coba ini nanti tampilnya gimana. Intinya adalah di sini adalah ketika N-nya itu 5, kita mau memberikannya I-nya itu lebih kecil dari N, intinya adalah sampai 4. Karena kan bilangan bulat kan. Nanti in, karena lihat di sini in, maka nanti ada proses kita input pakai keyboard. Nilai di sini I-nya 0, masukkan indexing pertama 0, katakanlah nilai indexing ke 0 itu adalah 10. Nanti minta lagi karena ini looping ya. Looping terus dia minta nilai, sampai N-nya I-nya lebih kecil dari N. Intinya adalah ketika nilainya, katakanlah gini ya, nilai pada saat 0 itu misalkan 10, maka ditampung di sini. Maka ditampung, misalkan 10. Ketika nilainya I-nya itu 1, katakanlah 9,8, maka ini nanti nambah 9,8. Karena kita ngasih slot di sini. Ya, sampai dia
sampai indeksingnya 4 ya, I-nya 4. Nanti akan masuk ke sini. Nilainya sudah punya nilai, maka nanti otomatis, maaf ya, nilainya ini maksudnya saya adalah variabel ini sudah punya nilai yang diberikan berdasarkan inputan, nanti proses menghitung rata-ratanya seperti yang tadi. Maka kita dapatkan rata-rata berdasarkan apa yang telah diinput. Itu sederhananya ya. Itu untuk dimensi array. Ingat di sini, ini kuncinya nih di sini. Kita bisa lakukan proses pencarian i-indexing ke berapa karena bilangan bulat kita bisa pakai looping gitu. Sekarang masuk ke, ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan ya. Karena waktunya cuma terbatas. Karena array ini adalah basic kalau kalian nanti belajar sorting, searching. Kalian struktur data sudah belajarnya sampai array? Halo? 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 Halo, tes. 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 Iya, Pak. Terdengar gak suara saya tadi? Dengar, Pak. Oh, jelas kan ya? Soalnya saya nggak tahu maksudnya apakah sampai ini saya. Tapi yang tadi saya jelasin terdengar kan ya? Kedengeran, Pak. Dengar, Pak. Pak. Keren, Pak. Ya, sip, makasih. Oke. Jadi kalau struktur data ini sangat penting sekali karena struktur data itu terkait dengan menyimpan data dan itu pasti mainnya array, nggak jauh-jauh. Oke ya. Nah, kemudian sekarang adalah multidimensional array. Multidimensional array sebenarnya array juga, tapi biasanya disebut untuk pengkhususan itu 2 dimensi ke atas. Jadinya array dengan 2D ke atas ya. Bisa 3D, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Kalau 2 dimensi gampangnya itu adalah baris kolom 2 dimensi ya, atau misalkan kalian punya persegi panjang kali lebar 2 dimensi. Kalau 3 dimensi atau misalnya di Excel ya kolom sama baris. Kalau misalkan gambarannya itu pakai Excel. Kalau 3 dimensi gambarnya gampang, misalkan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, 3 dimensi. 4 dimensi itu sudah susah diabstrakkan, tapi memang ada 5 dimensi, 10 dimensi, 100 dimensi itu juga ada. Maka kita nanti belajarnya kalau misalkan kalian advance itu ada namanya tensor. Di matematika juga ada namanya tensor. Ya. Nah, atau kalian mau processing image, gambar, ini sebenarnya pixel, ada width sama height kan. Nah, ini sebenarnya array juga, semua itu array. Jadi kalau kalian belajar matematika misalkan atau belajar yang lain itu sebenarnya terkait dengan array, proses perkalian, penjumlahan, atau misal kalau penjumlahan misal baris pertama ditambah baris kedua, atau kalian mau jumlahkan Excel kan pakainya sum ya, sama dengan sum, bla bla, itu sebenarnya array, kita namanya array. Jadi nggak jauh-jauh, jadi jangan diparsialkan. Nah, jadi ya kalau saran saya adalah imajinasikan sesuatu itu misalnya hal yang abstrak jadi real. Nah, contoh di sini multidimensional array 2 dimensi kasusnya. Kalau 3 dimensi kalian banyakin aja ukurannya berapa. Nah, contohnya adalah saya mau bikin array dengan dimensi dengan 2 dimensi ya, 2 dimensi. 2 dimensi ditandai dengan ininya ada 1, 2, berarti 2 dimensi. Nah, angka ini adalah slot. Slot pada dimensi pertama saya kasihnya 2. Ukurannya berarti bisa menampung 2 aja. Kemudian slot yang kedua adalah saya ukurannya itu 3. Gampangnya adalah kalau 2 dimensi ini adalah baris, ini kolom. Jadinya dia punya 2 baris dan 3 kolom. Jadi punya 2 baris, 3 kolom. Ya. 2 baris sama 3 kolom.
mulai dari sini. 1, 2, 3, 2 baris. Jadi ini sebenarnya Andi, Tono, Ani, ini Jaka, Budi, sama Robi. Ya. Jadi ini indeksingnya 2. Berarti mulainya dari 0, 1. Yang ini 3 kan? 0, 1, 2. Jadi 2 baris sama 3 kolom. Jadi kalau saya mau ngakses, berarti ini 2 baris ya. Ingat ya, di sini mulainya kita yang nampung ini tandanya. Nampung, ini nampung. Nah, mulainya di sini nih. Jadi kalau dimensi lebih, maka kita mulainya pasti ada ininya, kemudian di dalamnya ada lagi. Oke ya. Jadi kalau misalkan saya mau mengakses array pada indexing ke 0 dan indexing kedua, baris ke 0, kolom kedua, baris ke 0, kolom kedua. Maka yang keluar adalah Ani. Paham ya? Oke. Begitu juga kalau 3 array lebih, maka kita bisa bikinnya kayak gini. Array ya. Ini untuk yang pertama, untuk nampungnya, kita bisa di dalam sini gini lagi. Gitu. Ini data-datanya. Terus koma. Lagi. Gitu. Intinya adalah kalau pakai bahasa lain mulainya itu tandanya kayak gini. Kalau bahasa lain ya. Kalau bahasa lain tuh nih. Gitu. Ya. Kalau kalian pakai Python, ini simbolnya kayak gini. Itu ya. Nah, kita juga bisa memberikan dimensinya seperti ini, looping ya. Jadi kalau kalian indexing, ingat indexing itu terkait banget sama looping. Jadi biasanya sering pakai ini contoh ya, contoh saya pakai mana ya? Saya lagi ngerjakan sesuatu. Mana ya? Intinya tuh pakai for. Jadi kerjaan saya seperti ini kalau di rumah. Nah, dia itu melakukan looping sama ini kayak for ya. Lakukan looping terus. Jadi datanya ya tetap masuk di indexingnya. Ini key-nya berdasarkan indexing nih. Jadi itu sangat penting array. Ini makanya pakainya array nih. Lihat ya, ini array, simbol array. Jadi kalau saya makainya satu-satu, ya panjang gitu. Kalau pakai array, saya looping aja dari keberapa sampai keberapa dia nyimpen datanya. Kayak gitu. Ini data yang ada jadi banyak, jadi bisa masuk gitu sekalian. Jadi kalau kalian nggak pakai for nih, ya udah satu-satu. Bayangin aja kalau dia mesennya itu banyak, gitu ya. Jadi kalau kalian mesen misalkan Shopee ya, Shopee itu kan checklist item-item ya, checklist item yang dibeli ya, masukkan ke keranjang, masukkan ke keranjang. Nah itu pakai for dan itu bikin array kita kayak gitu. Ini soalnya saya lagi bikin model kayak Shopee. Nah, itu gunanya array seperti itu untuk menampung data agar lebih fleksibel dan efisien. Efisien itu sebenarnya tergantung tipe data yang kalian berikan. Contoh, di sini adalah integer ya. Integer sama integer kurang lebih 4 bit lah kalian. Kalau misalnya double itu berarti makan memorinya 8. Tapi ingat di sini 2 kali kalian belinya. Berarti ibaratnya 4 kali 4 udah 16. Makin banyak ibaratnya makin besar array, makin besar dimensinya, itu memori yang diperlukan itu makin besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian hitung memorinya saya mau ngabisin berapa. Bayangin aja misalkan kalian satu dimensi ya. Satu dimensi itu misalkan 3. Double ya, double. Misalnya integer lah. Integer itu misalkan 2 bit. 2 bit dikali 3, berarti udah 6 bit nih. Ya. Kalau misalnya 10, 2 dikali 10 udah 20. Nah, kemudian kalau misalkan kalian 2 dimensi lagi, misalkan di sini ya
ada 2 dimensi ya 4, maka udah ada pengalihnya 4 gitu loh. Udah lebih besar. Kalau yang 3 dimensi banyak lagi. Nah, kenapa kalau misalkan seperti ini memorinya itu bisa kita atur. Yang nggak bisa diatur tuh yang ini. Kalian tuh nanti akan meningkat size-nya tergantung apa yang di create. Dah. Nah, ini sama juga cara ngaksesnya kayak tadi ya. Kalian berarti kalau seperti ini adalah for karena 2 dimensi ya. Ingat ya, ketika i-nya 0, makin ke dalam nih for-nya yang ke dalam ini makin dieksekusi terlebih dahulu. Jadi ketika i-nya 0, j-nya itu bergerak dari 0 sampai yang kayak kemarin bikin bintang. Makanya kemarin saya ngajarinnya bintang dulu kan. Kayak gini-gini ya. Nah, ini sebenarnya basic dari sini. Gambar ini tuh basic. Saya gerakan dari i-nya 0 sampai j. J-nya itu bergerak dari 0. Jadi selama nama 0, i-nya itu bergerak. I-nya itu j-nya itu berarti maaf, i-nya itu 0, j-nya itu bergerak dari 0 sampai m. M-nya itu lebih kecil dari j-nya lebih kecil dari m berarti 2 ya. Nah, otomatis di sini dari bergerak nih. Baris ke 0 sampai ke baris ke 0 kolom ke 0 apa namanya? Baris ke 0 kolom ke 1 apa namanya? Baris ke 0 kolom kedua itu apa namanya? Kalau sudah sampai J lebih kecil dari M, maka dia akan lari ke nama baris ke 1 apa? Kolom ke 1. Nama baris ke 1 kolom ke 1. Nama baris ke 1 kolom ke 2. Ya. Kemudian dia bergerak sampai N. N-nya sampai 2. Maka enggak maaf. Karena ini cuma 1 ya. Karena juga cuma 2 baris, indeksingnya itu sama dengan 1 maksimum. Karena dia mulai indeksingnya itu dari 0 ya. Gitu. Kalau misalkan M-nya di sini 2, maka I lebih kecil dari N kan sama dengan 1. I-nya ya. Nah, kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadinya arah itu sangat penting ya. Jadi kalau kalian nanti ada gambar ya, image processing array image. Misalkan kayak gini nih, gambar. Gambar itu sebenarnya adalah kumpulan dari lebar dan tinggi. Jadi kalau kalian belajar nih, misalkan gambar ya, gambar, suara, atau apapun itu terdiri dari array. Nah, kalian bisa manipulasi karena komputer yang namanya komputer itu dalamnya itu operasi matematika. Jadi kalau kalian mau membaguskan gambar atau merubah gambar atau apapun nih, katakanlah nih, gambar yang ini nih. Nah, ini sebenarnya adalah piksel-piksel. Piksel itu punya panjang dan lebar. Kalian bisa manipulasi ke dalam manipulasi angka-angka itu menggunakan array. Misalkan setiap piksel ini ditambahkan 1 gitu. Nanti berubah nih gambarnya. Gitu. Misalkan ya add array. Mana ya? Nggak ada gambarnya. Misalnya kayak gini lah nih, gambarnya seperti ini, nanti dikasih warna, dimanipulasi nanti akan muncul seperti ini. Sama juga kalau kalian mempercerahkan gambar atau meredupkan gambar itu juga array. Atau kalian mau bikin enkripsi juga array gitu. Pokoknya array itu sangat penting di dalam semua pemrograman basic gitu ya. Advance juga masih pakai, malah yang advance itu pakainya array gitu. Oke ya. Jadi array itu kayak matrix. Matrix itu bisa operasi ya perkalian kali perkalian, penjumlahan-penjumlahan, pembagian-pembagian gitu. Karena terkait dengan baris dan kolom. Ya, jadi jangan hanya untuk menyimpan data, memang tujuannya untuk menyimpan data, tapi perhatikan pula bahwa itu bisa dilakukan operasi matematika, misalkan penjumlahan tambah penjumlahan. Ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan, perkalian, atau kalian mau bikin program matriks perkalian matriks yang nanti otomatis kalian bisa tes sendiri hasilnya. Gitu. Ya, ada yang mau ditanya?
Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada? Nanti codingannya saya kasih di slide-nya, saya kasih sama codingannya saya kasih di WhatsApp dari Kosmanya ya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Ya, saya cukupkan ya. Selamat puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.